Baik, terima kasih Bu Rovina sama Ibu Yeni ya. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita sudah memasuki pendampingan individu 5 ya. Kemarin itu sudah melakukan di P4 praktek pembelajaran yang diobservasi oleh pengajar praktik. Nah, setelah itu Ibu mengganti peran pengajar praktik, mengobservasi teman sejawat. Itu fokus untuk pendampingan hari ini. Kita akan melakukan praktek pasca observasi. Akan dilakukan CGP kepada teman sejawat, di mana pra observasi sama observasinya sudah dilakukan sebelumnya. Terus selanjutnya Ibu ya, untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 masih ingat ya? Penerapan ya 3.1. Ya, 3.1. Nah, dari itu berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu. 3.1 itu tentang apa, Bu? Pengambilan keputusan. Itu berdasarkan hasil pemetaan, bagaimana hasil tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu selama ini di sekolah. Selama ini semua dewan guru dan aktor-aktor yang ada di sekolah ya. Terus apa yang masih perlu dikembangkan atau dievaluasi di dalam Ibu mengambil keputusan selama ini? Kan Ibunya sudah belajar tentang pengambilan keputusan ya. Terus sudah mempraktekannya di apa namanya, ketika Ibu memimpin sebuah lembaga di sini kan kebetulan Ibu kepala sekolah. Nah, ini yang saya tanyakan, hal-hal apa yang masih perlu dikembangkan? Ya, dalam pengambilan keputusan tadi itu. sekolah atau untuk pekerjaan murid, tentunya dipertimbangkan keputusan itu harus dilakukan murid ini mungkin selama ini melakukan tidak sadar dia sudah dilakukan, cuma mungkin apa yang dilakukan kurang berpihak kepada murid, Pak. Iya. Ketika sudah mengikuti apa namanya program guru penggerak tahapan-tahapan, bagaimana sistematika di dalam pengambilan keputusan, nah itu sudah dilakukan, tapi masih harus ada yang dikembangkan. Oke. Selanjutnya Bu, keberhasilan dari keputusan yang diambil menurut Ibu itu apa yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Observasi yang diberi Pak, jadi dalam pembelajaran di kelas maka dia ditemukan bahwa apa yang bersyarat contohnya itu dia berfokus pada di situ kalau sudah melibatkan anak didik, peserta murid, jadi ini kan kita membahas tentang pengambilan keputusan. Nah, menurut saya ini yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil. Ini ada
rancangan program yang berdampak kepada murid. Ya. Ini gua sudah membuat program. Nah, kalau boleh tahu programnya apa? Program saatnya berliterasi. Itu ada akronimnya enggak? Karena ini belum dibuat akronimnya. Saatnya enggak program berliterasi. Saatnya berliterasi. Satelit saatnya berliterasi. Terus tujuan dari program yang Ibu rancang itu kaitannya terhadap murid itu apa Bu? Yang melatar belakangi. Yang melatar belakangi kenapa sampai program itu muncul, dan menurut Ibu itu adalah salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan dalam masa depan. Tujuannya adalah berliterasi agar mengapa seperti itu, karena kesadaran atau minat membaca murid itu sangat kurang. Jadi itu di mana mungkin katanya saya memahami mahasiswa saya memahami, tapi itu jadi anak-anak cenderung membaca sulit sekali. Tentunya di dalam menyusun program itu ada aspek-aspek yang menjadi alasan kenapa program ini muncul. Salah satunya adalah aspek daya dukung. Kira-kira itu sudah mempertimbangkan daya dukung enggak? Maksudnya saya seperti ini. Kalau berliterasi pasti nanti ada hubungannya, kekaitannya dengan sumber literasi. Sumber literasi itu bisa digital, bisa berupa hard copy seperti buku dan lain-lain. Nah itu mendukung nggak? Di perpustakaan ada. Ya. PMP, sekarang di PMP. Nah, ini tentang perkembangan komunitas praktisi. Tentunya kita di dalam mengelola sebuah lembaga, ya, jadi sukses tidaknya sebuah lembaga itu kita tidak bisa berdiri sendiri atau bergerak sendiri. Tentunya kita juga harus melibatkan aktor-aktor yang terkait, yang punya kompeten di dunia kita, di dunia pendidikan ini. Nah, jadi kita tidak boleh tutup mata dan dia membisu, membiarkan aktor-aktor itu tidak berkontribusi kepada kita. Saya kira sampai sejauh ini Bu, Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah apa enggak? Sudah Pak. Ya. Bagaimana peran komunitas itu? Maksudnya sejauh ini ada kontribusi apa komunitas itu? Dengan kolaborasi Pak, misalnya dengan membaca cerita komunitasnya seperti komunitasnya. Kemarin kita ya, Ibu untuk masalah literasi itu, karena kami kemarin mendapatkan jadi itu bisa kita membuat sebuah komunitas di sekolah itu didaftarkan di PNN. Sehingga ketika nanti komunitas itu melakukan misalnya workshop atau seminar, itu nanti sertifikatnya bisa diakui di PNN. Jadi seperti itu. Ya, kalau misalkan didaftarkan nanti ketika kita untuk memenuhi kewajiban kita di PNN, kita menggunakan sertifikat dari itu tidak bisa. Jadi kita ajukan dulu nama komunitasnya apa, terus siapa pengurusnya komunitas itu. Jadi PNN nanti itu kalau tidak salah di akun di Jabodetabek. Nah, setelah kami lakukan, cuma selama ini kan sudah kita buat ya, karena kami ada tugas membuat itu, tapi ya tidak lagi. Nah itu silakan dilaporkan di itu, nanti ketika sebelum ada sinkronisasi, nanti kalau sudah terbaca di
Nah, untuk pengembangan guru, itu nanti sertifikatnya bisa diakui di PNS karena kita sudah terdaftar di PNS. Atau sama misalnya mengadakan tidak hanya di lingkungan sekolah, kemudian seminarnya bisa mengundang KKK itu diakui. Bisa, tapi harus terdaftar dulu. Gitu. Kalau kita nggak terdaftar, nggak usah, nggak diakui. Iya, kayak nggak resmi, kecuali lembaga pelatihan. Misalnya pemerintah, misalnya dinas pendidikan Kabupaten Pulang Pisau mengadakan workshop itu diakui. Itu kalau KKK diakui, ya itu diakui. Kalau misalnya kita sekolah sendiri, nah itu bisa untuk sekolah itu bisa kita mendirikan sebuah komunitas. Oke, baik Bu, ini kan fokus kita sebenarnya intinya ini di dialog pasca observasi. Nah, silakan sekarang Ibu melaksanakan pasca observasi dari apa yang sudah diobservasi sebelumnya kepada Bu Yeni ya. Itu lebih waktunya silakan sendiri pokoknya substansi dan esensi dari pasca observasi itu termuat ya sudah. Jadi tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu nanti waktunya kurang banyak nanti tidak bisa. Ya, silakan. Iya. Selamat pagi, salam bahagia. Saya Ropina, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Awang 1, Kecamatan Balamatingan, Kabupaten Pulang Pisau. Bersama saya Ibu Yeni, rekan saya yang akan saya observasi, dan di sebelah kiri saya ada Pak Jairun Almas sebagai pengajar praktek saya. Saya akan memulai aktif pasca observasi. Selamat pagi Bu Yeni. Apa kabarnya Bu? Iya, puji Tuhan. Baik Bu Yeni, pagi ini kita akan membahas mengenai observasi pembelajaran yang telah dilakukan pada Kamis tanggal 12 September 2020. Nah, setelah itu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Puji Tuhan, saya sudah merasa termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Saya, walaupun saya agak sedikit tegang, Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, luar biasa. Nah, menurut Ibu, apa yang sudah baik dari pembelajaran kemarin Bu? Saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan sudah berjalan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali. Pembelajaran baik bersama untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut Ibu Yeni, ada tidak yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin sehingga Ibu Yeni perlu diperbaiki? Untuk kendala atau kekurangan, saya rasa perlu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Karena saya rasa masih ada beberapa siswa saya yang terlihat kurang aktif dan juga lesu dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya akan melakukan pembelajaran ke depannya dengan menyiapkan media yang lebih menarik, yang juga memberikan seperti ice breaking dan juga untuk bisa membuat siswa kembali fokus. Maksudnya media pembelajaran Bu Ya, misalnya dengan lagu maupun gerakan
menambah semangat. Dari itu Bu, nah mungkin kira-kira kapan Ibu akan melakukan pengembangan ada proses pembelajaran yang Ibu lakukan pembelajaran pertama, kira-kira kapan akan dilakukan? Mungkin minggu depan Bu, saya akan mulai menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Baik sekali benar. Sekarang saya akan melakukan analisis terhadap pembelajaran Ibu. Hasil observasi ketika Ibu mengajar harus di rumah juga. Nah, pertama untuk pembelajaran yang Ibu lakukan menurut saya sudah maksimal, Ibu sudah mempersiapkan dengan baik, bahan ajarkan yang baik, jadi semuanya sudah betul. Nah, untuk kelas Ibu sudah menata dengan baik ya, sesuai dengan kelompok. Cuma dalam pembelajaran itu masih ada siswa yang kurang berinteraksi atau kurang aktif. Ya. Nah, terus Ibu juga sudah melakukan umpan balik dengan melakukan penguatan dan refleksi sehingga siswa sudah mengaktifkan, dan terkait aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran Ibu sudah memantau. Misalnya kan ada murid yang mengalami kesulitan ya, saya itu sudah bisa itu sudah mengantisipasi atau memberikan solusi kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini. Nah, posisi Ibu mengajar itu juga sudah menempatkan, jadi sudah melibatkan semua murid. Jadi Ibu tidak itu ya hanya fokus satu murid saja, tapi sudah mengajak semua murid untuk lebih lagi dalam. Nah, saran saya Bu, untuk kedepannya supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi, Ibu bisa menggunakan beberapa metode variasi pembelajaran. Misalnya Bu, kan kemarin saya perhatikan kan dengan menggunakan itu ya, ini saran saya ini Bu, kalau bisa kayak permainan game, jadi itu akan merasa lebih menarik ya, pembelajaran itu menarik, sehingga kelasnya mungkin akan lebih hidup lagi. Nah, dalam menguatkan mengaitkan materi dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah dilakukan dengan jadi pembelajaran kemarin kemarin mengenai pohon ya, dari Ibu juga membawa pohon cabai, jadi mereka sudah paham ini cabai itu apa. Jadi itu sudah dilakukan. Mengenai strategi pembelajaran, nah itu sudah saya jelaskan tadi. Strategi pembelajaran itu menunjukkan itu bisa saja melakukan berbagai variasi sehingga anak-anak lebih dalam belajar. Mengenai asesmen atau penilaian juga sudah dilakukan ya. Nah, dari analisis yang saya dapatkan ketika observasi Ibu belajar kemarin, adakah hal yang menjadi tantangan selama Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Saya masih belum maksimal dalam memberi speaking dalam pembelajaran saya. Terus itu sudah tahu ini itu teman saya belajar saya memberikan speaking, jadi anak-anak mungkin asal di rumah mulai SD kan. Bagaimana setelah pembelajaran itu area yang pengembangan yang akan dilakukan di program ini?
Saya akan mengembangkan keterampilan saya dalam menciptakan kelas yang lebih hidup lagi. Bagus sekali. Nah, dari rencana Ibu, tindak lanjut ke depan apa yang akan Ibu lakukan? Jadi rencana tindak lanjut saya ke depannya, saya akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga murid tidak bosan dan kelas saya akan menjadi hidup dengan pembelajaran yang saya berikan. Baik Ibu. Jadi demikian Bu percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti terrealisasi dengan baik. Dan saya tunggu Bu kabar baiknya terkait dengan peningkatan progres pembelajaran Ibu. Selanjutnya selamat pagi Bu Yeni, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat pagi. Baik ya Bu Rovina maupun Bu Yeni, ini tadi saya juga mengamati bahwa Bu Rovina di dalam praktek pasca observasi jadi sudah pertama sudah menyampaikan tujuan ya. Terus yang kedua tadi sudah percakapannya itu berjalan dengan dialogis, ada umpan balik, ada apresiasi di situ. Terus yang ketiga sudah menanyakan tentang perencanaan pengembangan atau fokus pengembangan kedepannya. Terus yang keempat rencana aksi pengembangan dari diri hasil perencanaan aksi pengembangan rekan sejawat itu sudah tadi saya lihat muncul. Terus refleksinya sudah muncul. Nah jadi gini ya, baik Bu Rovina maupun Bu Yeni, sebenarnya tujuan dari pasca observasi kalau mulai dari pra observasi, pasca observasi sebenarnya bukan dalam rangka menghakimi dulu ya Bu observasi ya, tetapi lebih dari ingin melakukan sebuah perbaikan di dalam kita melaksanakan pembelajaran keterampilan. Soalnya akan ada istilah yang namanya helikopter view. Jadi yang bisa melihat kekurangan kita itu adalah kekurangan. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya efektif sekali dan biasanya di sekolah-sekolah yang sudah terbiasa itu observasi itu dilakukan secara berkala. Ini untuk apa ya? Untuk bisa memberikan kualitas yang baik di dalam pembelajaran. Biasanya kan dulu waktu kita kuliah ada sampai siklus 1, siklus 2, siklus 3. Kenapa kok dibuat siklus? Biasanya di dalam siklus pertama itu ada permasalahan yang kita hadapi di kelas. Tapi sebenarnya di setiap siklus itu pasti ada permasalahan. Nanti di siklus kedua bagaimana kita bisa mencari sebuah solusi di permasalahan tersebut. Nah itu biasanya permasalahan itu muncul itu dari kata-kata orang yang melihat. Jadi seperti tadi yang dialami Bu Yeni ya, saya dalam saya ada masih permasalahan yang dialami dalam kelas yaitu motivasi siswa yang kurang dalam belajar. Dan tadi rencana Bu Yeni ke depannya di siklus berikutnya, Bu Yeni akan menerapkan media-media pembelajaran yang lebih inovatif. Itu masih asumsi Bu. Sebenarnya kalau tahapan-tahapan secara sistematis ya di dalam pengambilan sebuah alternatif solusi itu diawali dari identifikasi permasalahan. Nah, terus habis itu kita cari alternatif solusi. Alternatif solusi itu bisa melalui wawancara dan juga bisa melalui literasi, misalnya seperti jurnal atau artikel. Kita mencari jurnal-jurnal yang mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan yang kita alami. Itu tahapannya. Itu ya. Bisa tidak. Tapi kalau kita melalui sebuah referensi yang sudah melalui penelitian, itu jelas. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu setelah alternatif solusi itu banyak kita dapat, kita pilih lagi, kita pilih-pilih. Kira-kira alternatif solusi yang bisa diterapkan di sekolah kita itu alternatif solusi yang mana? Tentunya harus disesuaikan dengan gaya hidup sekolah. Misalnya kita mau pakai media LCD proyektor, tetapi
sumber energi listriknya nggak ada, jangan dipaksakan. Meskipun itu termuat di dalam alternatif solusi yang kita dapatkan dari misalkan jurnal atau wawancara dari orang-orang. Nah, itu harus kita sesuaikan. Terus habis kita memilih sebuah alternatif solusi yang sudah kita pilih, ya yang sudah kita sesuaikan dengan sekolah kita, itu kita mitigasi. Artinya mitigasi itu alternatif solusi yang kita pilih itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya, kita fokus di kekurangannya. Ya. Kekurangannya itu nanti kita antisipasi. Kalau misalkan nanti kekurangan dari alternatif solusi yang kita pilih ini kita anggap cocok di sekolah kita. Kalau sampai kekurangan ini terjadi, antisipasi kita apa? Soalnya tidak mungkin dong kita misalkan rencana pembelajaran yang kita buat, terus yang sudah kita buat secara rapi, terus ternyata ada sesuatu hal error di tengah-tengah berhenti kan tidak mungkin. Misalkan lah di perencanaan kita menggunakan LCD proyektor, kita sudah bikin PPT. Ternyata di tengah-tengah pembelajaran lampu mati. Apakah kita mau berhenti? Enggak. Kita harus pakai alternatif apa namanya, second opinion ya. Nah, itu. Jadi opsi kedua. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Makanya perlu di dalam pengambilan sebuah alternatif solusi itu perlu dimitigasi. Oh, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau kekurangannya nanti terjadi, saya harus ini. Terus yang kedua tadi saya lupa untuk membuat sebuah perangkat pembelajaran. Untuk membuat sebuah perangkat pembelajaran itu tidak serta-merta saya mau pakai media ini, saya pakai model ini. Tetapi silakan disesuaikan dengan keunikan dan model gaya belajar peserta yang ada di kelas. Caranya seperti apa? Apakah bisa lapim atau pakai museum? Enggak. Ada yang namanya teknik diagnostik. Diagnostik awal itu ada rubriknya, yang untuk anak SD rubriknya ada, yang untuk SMP ada, SMA juga ada. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui gaya belajar peserta didik yang ada di kelas kita akan mudah merencanakan model pembelajaran, metode maupun media pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi kembali ke awal tadi, bahwa tujuan observasi ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk apa? Agar pembelajaran yang ada di lembaga kita itu akan terus berkembang dan terus mengalami sebuah perbaikan. Karena dari setiap permasalahan akan kita perbaiki di siklus selanjutnya. Siklus selanjutnya ada permasalahan kita perbaiki. Itu terus. Sehingga nanti guru akan semakin berkembang, guru akan terbiasa berpikir kritis dalam membantu sebuah permasalahan. Terus selanjutnya Bu, di bagian akhir pendampingan ini ya. Nah, setelah Bu Robila menjalani program guru penggerak, ya, kira-kira hal apa yang menurut Ibu paling Ibu kuasai dari materi yang sudah dipraktikkan? Ini sudah berapa bulan nih? Sudah 5 bulan. Dari materi-materi yang sudah Ibu terima, kira-kira materi apa yang paling Ibu kuasai? Tentang apa itu? Yang paling dikuasai. Kan ada coaching, kita apa lagi? Sebelum itu. Ada apa lagi Bu? Materi-materinya. Ayo. Jadi enggak, gini aja. Ibu itu kan biasa namanya manusia itu ya, berbagi ada yang sempurna dari awal sampai akhir. Tentunya ada yang melekat, yang paling, aku paling suka materi, aku menguasai ini ya. Biasanya itu punya itu bagus, dan yang menyampaikan itu bertuturnya enak, kalimatnya, pilihan kata itu mudah dipahami. Nah, siapa tahu itu bukan berarti PP yang lain itu tidak, jadi semuanya pikiran dan kompetensi. Tapi terkadang kan ilmu itu masuk itu kadang-kadang mudah kita terima itu gara-gara kita pas lagi bagus. Karena kita waktu berangkat loka karya
Wah, kita ada mood boosternya dari apa yang artinya bisa membuat kita bahagia sehingga ilmu itu bisa masuk. Ya. Jadi ilmu itu sebenarnya sama saja dengan manusia yang saling berinteraksi. Kalau kita sudah pasang wajah cemberut, orang malas makan. Ilmu itu tidak kayak gitu. Kita harus teriak dulu dia akan bisa masuk. Selama ini sih Pak, Yang paling dikuasai. saya lakukan saya sering fasilitasi guru-guru yang apa misalnya dengan ada kegiatan misalnya kegiatan juga saya sering jadi coaching gitu Di teknik coaching. jadi ketika mengalami kesulitan misalnya kita bertanya dengan saya Oke. Terus selanjutnya yang kedua, yang paling itu anggap sulit dengan materi apa? Yang itu saya juga masih nggak ngerti ya karena materi ini ya. Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya kan harus membagi nih dengan rekan guru-guru Pak ya. Jadi sementara saya kan belum terlalu matang di situ. Jadi bagaimana saya harus menyampaikan membagi praktik baik untuk guru-guru saya. Itu saya rasa mengalami kesulitan di situ Pak. Baik. Terima kasih Bu ya dengan praktik baiknya. Jadi secara nggak langsung ini kan saya sudah tahu, oh ibu ini ternyata ada progres sebelum dan sesudah mengikuti guru penggerak. Dulu yang masih belum tahu, padahal sebenarnya sudah kita sering kita praktekkan, tapi nggak ngerti istilahnya. Oh ini ternyata coaching kan. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar, oh ternyata ini padahal itu sering saya lakukan ini, ternyata istilahnya nggak tahu. Iya, sering saya lakukan. Ya. Terus selanjutnya Bu, nanti ini akan ada survei 360 derajat jadi dulu 5 untuk peserta didik, 5 untuk rekan sejawat, terus sebenarnya ada untuk pasran. Kalau ini kalau kepala sekolah bisa pengawas atau mungkin wakil kepala sekolah untuk bisa menilai itu. Kalau kita SD nggak ada wakil Pak. Nggak ada wakil. Yang ada boleh dosennya kita dikasihkan ke pengawas. Sebenarnya kenapa ini diberikan lagi? Ini untuk mengetahui progres. Kan dulu di awal. Nah, sebelumnya itu bagaimana sih penilaian dari rekan sejawat, terus peserta didik ketika ikut memimpin pembelajaran di kelas, terus setelah ikut guru penggerak ini, ya, guru penggerak ini kan itu sudah dapat ilmu ini, ilmu itu, nah, ini kan diterapkan dalam aksi nyata. Nah ini kita tahu kita. Makanya kita menggunakan survei 360 derajat. Kira-kira ada penilaian yang berbeda nggak dari yang sebelumnya? Belum, ini kan belum dinilai, kan belum bisa. Kan yang menilai bukan itu, yang menilai itu adalah rekan sejawat, iya anak-anak. Nah itu nanti ini sebelum pendampingan individu. Ya. Terus ini Bu, mengingatkan kembali untuk ikut melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Ya kemarin asetnya apa saja? Ya, aset sosial, politik, dan lain-lain. Nah, jadi ini mengingatkan untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Ya, jadi pelaksananya nanti di sebelum B6. Ya. Adapun hal-hal yang harus ibu lakukan, yang pertama adalah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan atasan. Kalau di sini tidak bisa ada, karena itu sebagai kepala sekolah ya sama diskusi. Terus yang kedua mengundang aktor-aktor yang terlibat di dalam sekolah, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, komite, ya. Lain-lain. Pokoknya yang berkontribusi dengan sekolah itu bisa itu masuk di dalam aset kan? Nah, kalau mau diundang boleh. Terus yang ketiga, apa namanya? Nanti jangan lupa membuat notulen. Ya,
lembar notulen, selanjutnya dokumentasi kegiatan, selanjutnya hasil pemetaannya itu seperti apa. Nah itu nanti silakan di referensi yang terus nanti misalkan ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui fasilitator, silakan dikomunikasikan di LMS. Seperti itu ya. Berarti enggak usah. Jadi seperti itu. Jadi demikian rangkaian dari PI 5 ini Bu ya, yang tadi saya ingatkan kembali bahwa tugas-tugas sebelum PI 6 itu silakan dipersiapkan ya, jangan sampai nanti ketika dudet itu belum. Terus yang kedua seperti kita sebelumnya, nah itu silakan mulai sekarang diinventarisasi produk-produk yang akan dibawa. Ini kan sudah PI 5, PI 6, PI lokal 7 itu sudah bulan depan. Kalau tidak ada perubahan, nah itu silakan diinventarisasi apa saja produknya yang mau dibawa. Soalnya nanti kan takutnya spamnya kosong. Saya dari itu Pak, berarti terus yang itu jangan lupa yang budgetnya tanggal 21 10 lembar untuk buku antologi yang akan kita pamerkan di tanggal. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya terima kasih sekali ya atas sambutannya di sini. Terus Ibu tadi di dalam melakukan praktek pas observasi sudah bagus, sudah sesuai, dan itu nanti juga bisa Bu, misalkan itu mau observasi balik kan sudah tahu ilmunya. Oh ini kan sudah ada observasi. Nah ini kan namanya penindasan. Jadi nanti tidak harus kepala sekolah mengobservasi rekapitulasi. Misalnya kepala sekolah nanti berperan karena ini observasi itu tidak ada istilahnya apa namanya hierarkinya tidak ada. Kita itu sama sebenarnya ya. Tidak ada yang mengobservasi lebih tinggi, yang diobservasi lebih rendah. Jadi observasinya semata-mata kebaikan, kemajuan, perkembangan dan foto